Langsung aja aku mau welcoming teman-teman selamat datang di hari kedua di hari ketiga di minggu kedua. Sesi hari ini adalah elevator pitch competition bersama Career Coach. Jadi teman-teman akan ketemu lagi sama salah satu, bagian dari Revo You Next ya. Jadi nanti akan ketemu sama Career Coach kita yang ada di Revo You. Oke. Nah, hari ini jadi speaker kita ada Kak Kristal Prima, beliau adalah People Development and Engagement di FMCG Company dan salah satu Revo You Next Career Coach, teman-teman. Nah, jadi hari ini teman-teman akan kenalan lebih lanjut sama Kak Kristal nanti di sesi ya. Tapi sebelum kita kenalan dan ngobrol-ngobrol sama Kak Kristal, aku mau menjelaskan dulu terkait agenda malam hari ini, teman-teman. Jadi, apakah teman-teman yang ada di sini udah tahu elevator pitch itu apa? Boleh dong komen di kolom chat YouTube-nya, kira-kira ada yang udah tahu belum elevator pitch itu apa? Kalau misalnya jangan-jangan ada yang udah sempet, udah pernah mempraktekkan elevator pitch bahkan, boleh ya. Nah, buat yang belum tahu, tenang aja, hari ini akan dibantu share gitu ya sama Kak Kristal mengenai how to pitch your story. Pokoknya hari ini akan dibantu apa ya, mengenal lebih lanjut kira-kira elevator pitch itu apa. Bukan bukan lift ya, teman-teman. Elevator pitch itu apa nanti akan dijelaskan oleh Kak Kristal. Oke, kata Halim udah tahu cara memperkenalkan diri sesingkat-singkatnya secara 90 detik. Luar biasa Halim. Oke, nah, tapi nggak cuma materi aja teman-teman. Hari ini kita juga seru banget ada elevator pitch competition, sudah terpilih kandidat-kandidat dari batch yang sekarang yang sedang berjalan, yang akan melakukan elevator pitch competition. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar dari minggu lalu. Mohon maaf kita nggak bisa pilih semuanya ya teman-teman, tapi sudah terpilih beberapa kandidat untuk ikut sesi elevator pitch competition di malam hari ini. Nah, terus nanti juga akan ada Q&A session bersama Kak Kristal. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, link slide sudah di-share di Discord, di channel lectures, berbarengan dengan berbarengan dengan link, YouTube ini. Di bawahnya ada link Slido untuk bertanya, boleh langsung drop pertanyaannya di Slido ya teman-teman, atau aku mau minta tolong bantuannya Reza, untuk dibantu share lagi ya link Slido-nya untuk teman-teman bertanya ke Kak Kristal. Sekali lagi buat teman-teman yang mau bertanya, jangan lupa ya drop pertanyaannya di Slido dan kasih jempolnya kalau teman-teman menemukan pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan dari teman-teman semua biar bisa jadi top questions dan kita bisa jawab lebih cepat. Tapi sekali lagi mohon maaf kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada ya teman-teman, tapi semoga bisa dari pertanyaan yang kita jawab malam hari ini teman-teman juga bisa punya insight baru. Oke. Nah, sebelumnya aku mau ngenalin sedikit nih terkait Revo You. Jadi buat teman-teman yang 2 hari kemarin belum sempat join, karena kan aku juga udah sempat share ini ya, 2 hari ini. Jadi buat teman-teman yang baru join lagi di hari ini, kira-kira Revo You itu apa sih? Ada yang lupa mungkin ya. Jadi aku mau share sedikit Revo You. Kita adalah revolutionary online learning, di mana kita adalah edutech yang visinya mau membantu teman-teman semua yang ada di sini atau student kita yang pengen mengakselerasi atau memulai karirnya di tech industry gitu. Nah, makanya dari itu program-program yang ada di Revo You juga didesain untuk mencapai visi tersebut. Salah satu program yang ada di Revo You, mungkin karena teman-teman di sini kan tergabung dalam digital marketing mini course, udah tahu juga ya kalau selain mini course, Revo You juga ada full stack digital marketing program juga nih. Jadi tujuannya di sini pengen banget ngebantu teman-teman yang highly motivated banget untuk mengakselerasi karirnya di perusahaan teknologi tadi ya atau di industri tech. Terus udah gitu kalau teman-teman tahu sekarang itu digital marketing tuh job opening-nya banyak banget, tapi sayangnya masih ada huge digital talent gap gitu. Nah, di sini Revolut juga pengen berkontribusi gitu ya, memberikan lulusan atau talent-talent yang kompeten yang bisa bersaing dengan jutaan gitu ya, jutaan job seeker di luar sana untuk bekerja di top tech companies. Teman-teman bisa lihat sendiri di slide gitu ya, ada beberapa full program instructors kita, ini hanya beberapa ya, karena kalau dimasukin semua nggak muat teman-teman. Jadi ini hanya beberapa instructors kita yang ada di full stack digital marketing program. Mungkin untuk logo-logo perusahaannya atau perusahaan tempat beliau-beliau bekerja, itu teman-teman udah nggak asing karena beliau-beliau ini juga memang industry practitioner yang memang bekerja di bidang digital marketing. Oke, untuk durasi full stack digital marketing program itu ada 2 ya teman-teman. Ada yang 3 bulan dan juga yang 6 bulan. Nah, kalau yang 3 bulan teman-teman itu hanya akan dapat, intensive course-nya aja.
Tapi kalau teman-teman ambil yang 6 bulan, itu akan dapat Review Course plus Review Next, di mana Kak Kristal yang hari ini akan ketemu sama teman-teman adalah salah satu bagian dari Review Next. Jadi nanti dalam Review Next itu akan ada apa? Coba aku next dulu. Nah, jadi dalam Review Next itu ada 2, teman-teman. Ada Review Labs dan juga Career Support. Nah, di sini, di Career Support ini teman-teman akan dapat career coach untuk teman-teman. Jadi untuk para job seeker, career shifter, terus misalnya para fresh graduate yang mau cari kerja di bidang digital marketing gitu ya. Nah, itu nanti akan dapat career coach, salah satunya mungkin contohnya Kak Kristal, atau mungkin minggu lalu teman-teman ketemu sama Kak Yogi ya. Jadi Kak Yogi dan Kak Kristal adalah salah satu bagian dari Review Next, bagian dari career support yang akan ngebantu teman-teman dalam proses pencarian kerjanya, mulai dari update profile building gitu ya, update CV, portfolio, mockup interview, terus udah gitu negosiasi gaji juga gitu nantinya. Nah, selain career support, teman-teman di Review Next juga akan dapat yang namanya Review Labs. Jadi di dalam Review Labs ini, teman-teman akan mengerjakan project yang bisa disupervise langsung oleh mentor dan bisa jadi bisa dapat feedback juga dari industri expert gitu teman-teman. Oke, tadi terkait Review dan juga full stack digital marketing program sudah sedikit. Mungkin teman-teman di sini udah nggak sabar untuk belajar kira-kira elevator pitch itu apa sih, terus kayak how to pitch your story nih. Nah, sekarang langsung aja kita kenalan sama Kak Kristal. Aku panggil dulu Kak Kristalnya. Halo Kak. Hai, selamat malam Amanda. Selamat malam Kak Kristal. Wah, ceria banget Kak Yes, Kristal ya. Jadi biar teman-teman ikutan semangat ya Kak ya malam hari ini buat yes, sesi yes, yes, Avatar Fish. Oke, Kak Kristal yes. karena baru pertama kali ya ketemu sama teman-teman di batch ini, mungkin silahkan sesinya aku serahkan ke Kak Kristal untuk kenalan lebih lanjut. Enjoy ya teman-teman. Silahkan Kak Kristal. Oke, thank you Amanda. Wah, semangat banget ya kalau disapa sama Kak Amanda ya. Oke, selamat malam teman-teman di hari yang ketiga ya tadi ya. Kalau hari ketiga di minggu kedua ya tadi bener ya, semoga aku benar. Adalah kita akan ngomongin tentang how to pitch your story. Nah, ini menarik banget nih karena tadi Kak Halim ini udah spill gitu ya, udah spill cara memperkenalkan diri sesingkat-singkatnya selama 90 detik. Jadi bukan cuma naskah proklamasi yang disampaikan sesingkat-singkatnya, tapi juga perkenalan diri sendiri gitu ya, memperkenalkan selama 90 detik. Nah, buat teman-teman semua di sini gitu ya, sebelum aku mulai, aku mau menyapa teman-teman. Halo semuanya, apa kabar gitu ya. Dan terima kasih sudah hadir hari ini dengan penuh semangat gitu ya. Biasa aku senang banget ya kalau sharing sama teman-teman Review karena biasanya super semangat dan kadang suka lucu-lucu kalau di chat. Jadi feel free ya untuk ikut ngobrol juga di chat supaya aku nggak sendirian nih gitu ya. Oke, nah kalau tadi kita udah ngomongin tentang pitch your story, kita akan lihat sebenarnya gimana sih kita ngomongin pitch your story ini. Aku akan bagi dalam 3 part. Part yang pertama adalah tentang sebenarnya lebih ke, mungkin boleh next. Part yang pertama itu mungkin terkait dengan apa sih pentingnya elevator pitch di dalam sebuah interview gitu. Dan kemudian yang kedua sebenarnya apa sih komponen-komponen gitu ya yang bisa kita kita create gitu ya untuk membuat elevator pitch kita tuh makin keren gitu. Dan bagaimana sebenarnya kita mau workout gitu ya diri kita supaya kita ngebuat ngebuat suatu experience lah ya gitu untuk kita merasakan elevator pitch. Karena menurutku ini penting banget buat teman-teman di sini gitu ya yang seorang digital marketer gitu ya yang mau coba-coba interview gitu biasanya di bidang tech atau apa gitu. Nah, itu tuh ibaratnya kayak memancing gitu ya. Ini adalah satu perkenalan diri untuk memancing gitu ya supaya akhirnya interviewer juga seneng nih sama sesi-sesi kita sama ngobrol sama kita gitu ya. Nah, baik kita akan ngomongin 3 hal ini sampai sekitar jam 7.40 gitu ya. Oke, monggo next. Nah, jadi kenapa nih elevator penting gitu ya? Jadi kalau ngomongin tentang elevator, itu tuh sebenarnya salah satu cara yang kita gunakan yang membuat diri kita tuh lebih kompetitif gitu ya, lebih kelihatan menarik di mata para recruiter karena menurut aku sekarang ini kompetisi kerja itu sangat sangat heboh gitu ya, sangat
sangat banyak orang yang bisa cari kerja dimanapun. Mungkin kalau dulu tuh terbatas kayak, oh iya nih orang Jakbar ya, orang Jakarta Barat ya daftarnya di Jakarta Barat gitu ya. Kalau orang Kelapa Gading ya daftarnya di Kelapa Gading gitu. Karena biasanya mereka nggak mau tuh kerja jauh. Tapi semenjak adanya digital ini gitu ya, orang tuh semakin mudah untuk mencari pekerjaan dimanapun dan bisa kerja dalam WFA gitu ya, work from anywhere gitu. Jadi itu membuat kompetisi pekerjaan itu jadi semakin seru gitu. Nah, gimana sih caranya supaya dalam waktu yang singkat gitu ya, biasanya para recruiter itu mencari kandidatnya cepet banget. Bahkan ada beberapa cerita anak-anak aku gitu ya yang interview dengan beberapa kan apa ya perusahaan-perusahaan gitu, mereka tuh cerita, iya kak aku cuma ditelepon gitu, aku cuma ditelepon bentar banget habis itu udah kelar. Aku cuman ngobrol bentang like cuma 30 menit lah kak udah selesai gitu. Terus ada lagi cuma 15 menit. Kalau dulu kan mungkin bisa 1 jam gitu. Nah kita sadar bahwa dengan adanya perubahan era sekarang gitu ya, membuat kompetisi kerja semakin makin banyak dan membuat bagaimana kita tuh kalau ketemu sama orang tuh pasti jadi nggak sabaran gitu ya. Jadi pengennya cepet udah next apa sih yang serunya gitu. Nah karena orang tuh mungkin bisa jadi meluangkan waktu, tapi mungkin bisa jadi mereka nggak sabar nih buat dengerin kita gitu. Nah gimana sih caranya supaya omongan kita tuh nangkep dulu lah ya gitu. Ada kailnya dulu sehingga akhirnya kita bisa menarik. Dan yang kedua adalah kadang-kadang long introduction itu bores people out. Jadi teman-teman pun sekarang juga lihat ya bahwa bikin video tuh bahkan sekarang TikTok, Instagram itu cuma 15 second, 30 second gitu. Nah, gimana sih kita membuat perkenalan diri kita juga dalam interview itu sangat pendek gitu. Sehingga orang langsung bisa dapet siapa kita, maunya kita apa gitu ya. Dan juga sebenarnya bagaimana secara online itu tuh kita juga bisa menjadi orang yang menarik gitu ya. Ibaratnya cerita nih kita mau kenalan sama bapak mertua gitu ya untuk pertama kali dalam hidup kita gitu ya. Bentar ya. Ini. Oke, nah gimana sih caranya kita bisa mengimpress dan mengconvince orang lain gitu ya supaya orang lain tuh juga tertarik gitu ya sama kita gitu ya. Oke, nah next dulu. Oke, nah elevator pitch itu apa sih kak? Jadi sebenarnya gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar tentang elevator pitch. Jadi elevator pitch ini sebenarnya salah satu terms yang dipakai sama orang-orang yang ada di Silicon Valley gitu ya, untuk mereka memperkenalkan diri mereka gitu ya dalam waktu cepat. Karena orang di Silicon Valley kan ya teman-teman tahu sendiri lah ya, Silicon Valley itu kan banyak banget para startup tuh berkumpul di sana gitu, para founder berkumpul di sana gitu ya. Katanya surganya para founder gitu ya, founder-founder dunia tech maksudnya. Nah, di sana mereka menawarkan produk-produk mereka, menawarkan servisnya mereka itu dengan cara yang menarik gitu, dengan cara yang cepet banget gitu. Sama kayak kalau teman-teman pernah tahu misalnya kayak perusahaan-perusahaan Jepang gitu, mereka menawarkan kayak Kaizen. Itu kan juga kalau mereka presentasi tuh harus cepet banget, cuman kayak 3 menit, 4 menit. Coba bayangin, 3 menit atau 4 menit itu mungkin baru buka kenalin diri kali ya gitu. Tapi buat orang-orang kayak gini sekarang dengan eranya perkembangan zaman gitu ya, semakin cepet banget orang perlu ngenalin diri mereka. Dan kenapa kan namanya elevator pitch? Pitch itu kan kayak pitching ya. Kita pitching, melemparkan satu ide. Melemparkan satu ide kita. Terus kemudian dari ide tersebut, itu tuh kita kemudian membuat orang itu menangkap ide. Dan kemudian kalau orang tersebut itu tertarik dengan ide kita, biasanya ide kita tuh jadi naik gitu. Ide kita tuh jadi terkenal lah ya gitu ya, viral ya, nggak ada yang nggak viral. Jadi terkenal, jadi ditarik oleh para investor untuk dikasih suntikan budget lah gitu. Nah sama kayak kita kalau interview juga sama, gimana caranya kita itu jadi terlihat menarik di antara sekian banyak juta orang yang ikutan sesi. Karena mostly sekarang beberapa korporasi itu interviewnya benar-benar pendek banget gitu. Bahkan kalau bisa dibilang kayak mungkin di perusahaanku aja cuman kayak 5 menit kali interviewnya. Jadi kayak gimana tuh 5 menit gitu ya. Jadi seperti yang dibilang Halim tadi gitu ya, elevator pitch ini adalah suatu quick synopsis gitu ya tentang background dan experience kita gitu.
Nah, biasanya elevator pitch ini tuh kalau di drama-drama atau di drakor-drakor gitu ya, itu tuh kayak momen bersejarah yang turn back the table gitu loh. Jadi kayak ceritanya kayak cerita si 2521 ini, kalau teman-teman pernah nonton gitu ya, eh si orang yang menjadi pemeran utamanya, si cewek itu, si Nahidu itu, tadinya kan dia seorang pemain anggar yang kayak nggak dapet dan suntikan dana lagi, terus kemudian akhirnya dia harus berhenti bermain anggar gitu ya. Tapi di satu sisi sebenarnya akhirnya dia ketemu sama satu orang yang menjadi favoritnya dia gitu ya. Terus kemudian hmm, orang tersebut itu berada di bawah satu tangan coach gitu ya, namanya adalah coach Yang gitu. Nah dia itu elevator pitch sama si coach itu, dia tuh bilang bahwa aku nih mungkin memang belum terkenal tapi aku mau menjadi pesaingnya gitu ya, Goyurim gitu, saingan dia gitu, yang mana Goyurim itu murid lo gitu. Nah tapi dari sini juga gue mau bilang sama lo bahwa gue mau kok ngerjain apapun yang uh, gue mau lo mau lu suruh ke gue, karena gue pengen punya mimpi untuk menjadi seorang pemain anggar yang baik gitu, walaupun sekarang masih belum gitu, tapi gue mau belajar gitu. Nah dari situ sebenarnya akhirnya si coach yang ini juga jadi tertarik gitu ya, dan punya melihat bahwa apa yang diceritakan sama Nahidu itu tuh satu hal yang membuat orang tuh jadi terkesima lah ya gitu sama si Nahidunya. Akhirnya maulah si coach yang itu uh, mengadopsi ya mengadopsi si Nahidunya ini. Jadi ini cerita drama Korea yang menurut aku menarik gitu ya untuk elevator pitch. Nah sebenarnya elevator pitch tuh banyak banget gitu ya, di film startup pun ada gitu ya, di film yang terbaru ini juga yang ceritanya si Woo Young Woo itu juga ada gitu. Nah banyak ceritanya. Nah tinggal kita lihat gimana sih kalau kita mau menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu menerapkan ini dalam 3C gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa ketika kita mau menerapkan elevator pitch itu ada caranya, bukan cuma asal ngomong aja gitu ya, tapi ada caranya. 3C. Boleh dong di next. Nah, yes. Oke. Nah, jadi kalau ngomongin dengan 3C gitu ya, yang pertama adalah berapa lama sih kita elevator pitch, yang kedua apa yang perlu kita sampaikan atau lakukan gitu ya ketika kita membangun hubungan dengan orang yang ngomong sama kita, dan yang ketiga adalah apa yang harus kita katakan di elevator pitch tersebut gitu. Nah yang pertama untuk ngomongin compact, boleh dong di next. Jadi kalau ngomongin tentang compact ya tadi dibilang ini adalah satu short per introduction gitu ya tentang diri kita. Nah, biasanya kita harus tetap jaga itu jadi pendek, maksimal banget 90 second. 90 second itu 1 menit 30 detik gitu ya. Mungkin buat orang-orang yang nggak mempersiapkan diri, itu bisa jadi itu terlalu lama atau bahkan itu terlalu pendek. Tapi buat orang yang mempersiapkan diri, itu adalah waktu yang sangat cukup gitu ya, untuk benar-benar kita memperkenalkan diri, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek gitu ya, tapi membuat orang tetap keep kontak sama kita. Karena ya teman-teman lihat juga gitu ya, berapa lama sih orang-orang nonton TikTok, nonton itu kan pendek banget ya waktunya, sama kayak kita juga gitu ya. Dan yang kedua adalah semakin lama biasanya semakin tidak ada maknanya tuh, karena biasanya semakin muter-muter gitu ya. Nah jadi teman-teman perlu latihan untuk membuat sesi teman-teman tuh jadi compact. Nah salah satu yang paling penting untuk menyampaikan tersebut itu adalah membuat research gitu ya, di benar-benar dicari tahu tentang apa yang kalian mau sampaikan. Bahkan kalau perlu kalian punya tulisan gitu ya, kertas yang bukan kertas sih, maksudnya tulisan ketikan gitu yang isinya elevator pitch kalian, sehingga ketika kalian elevator pitch mungkin tinggal baca atau tinggal lihat gitu. Tapi mungkin kalau offline ya kalian harus tetap latihan lebih lebih keras ya gitu, supaya kalian sendiri terbiasa untuk menyampaikan itu gitu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana sebenarnya sesi-sesi kita itu bisa dibuat lebih compact dengan research. Nanti tuh dilihat di belakang ya. Nah sekarang next dulu untuk kita yang bagian kedua adalah connection. Jadi second C kedua adalah connection. Dimana sebenarnya ketika kita bangun hubungan sama orang lain gitu ya, penting banget ya untuk kita membangun satu sikap yang tepat
gitu ya, supaya orang jadi terkesima sama kita gitu ya. Dimulai dengan tahu bahwa kita punya artikulasi yang baik, tone of voice yang juga oke gitu ya, dan yang ketiga adalah body language-nya juga baik gitu. Karena dengan menerapkan 3 hal ini baik gitu ya, kesempatan mendapatkan kerja juga lebih baik, lebih besar gitu ya. Nah, ini juga bisa diterapkan ketika kita mau nembak cewek, enggak ya, mau ketemu sama orang-orang penting dalam hidup kita. Nah, ini juga penting. Nah, boleh next. Yes, nah yang pertama adalah artikulasi gitu. Kalau ngomongin artikulasi, pastikan suara teman-teman harus clear gitu. A, I, U, E, O-nya tuh harus kelihatan. Jangan sampai kayak orang kumur-kumur. Beberapa kali aku pernah menemukan mock-up interview tuh bentuknya kayak orang kumur-kumur gitu. Aku kasih feedback bahwa kalau kamu cara ngomongnya kayak gitu, orang nggak akan benar-benar menangkap. Even orang nggak akan menangkap energi kamu. Karena ketika kita ngomong hamba kayak gini, kita juga nangkep loh energi kamu tuh seperti apa. Kita juga lihat apakah orang ini cukup energik or not gitu. Jadi kalau misalnya dia kayak, ya nama saya Kristal, saya kerja di sini gitu. Jadi kayak ada banget orang yang begitu. Aku juga kayak, lah bukannya interview harusnya siap ya, tapi ini kok begini gitu. Karena mungkin emang terlalu terbiasanya dengan cara bicara yang seperti itu gitu. Dan yang kedua adalah speak dalam moderate level. Moderate level itu nggak terlalu lama, nggak terlalu cepet, yang sedang-sedang saja kalau kata Bang Roma ya. Jadi kalau ngomongin tentang artikulasi, itu yang penting artikulasi kita itu cukup enak untuk orang denger, tapi nggak terlalu cepet gitu. Karena manusia itu kalau terlalu lama, justru dia nggak nangkep karena dia biasanya langsung terdistract. Kalau terlalu cepet, dia nggak bisa catch up karena informasinya bahkan belum sempat masuk gitu. Jadi harus secukupnya aja gitu ya. Dan yang kedua adalah tone of voice gitu ya. Tone of voice itu adalah bagaimana caranya kita membuat pesan yang kita sampaikan itu cukup positif dan confidence. Teman-teman pernah ngebayangin gak sih ngedengerin gitu ya, Mata Najwa gitu ya. Ngomong itu kan beda ya, cara dia ngomong, cara dia menyampaikan sesuatu itu cukup berbeda kalau bisa dibilang gitu ya. Bisa dibilang tuh lebih tajam gitu ya. Terus kemudian tapi tetap confidence gitu. Nah, kita pilihlah cara bicara yang berbeda, bukan seperti Mata Najwa tapi mungkin seperti Maudy Ayunda ya. Gitu ya. Jadi lebih positif, senyum gitu ya. Senang banget gitu ngomong sama dia tuh kayaknya senang melihat dia bicara tuh kayak wow gitu. Nah, jadi pilihlah Maudy Ayunda dibanding Mata Najwa untuk versi interview gitu. Karena kelihatan smart, kelihatan positif gitu ya. Tapi kalau kamu punya gaya bicara kamu sendiri juga nggak apa-apa banget, be yourself aja gitu ya. Jadi no worries. Tapi kalau boleh kebayangan seperti apa ya mungkin bisa bilang mau di Ayunda gitu ya. Jadi ngomongnya cukup positif gitu ya. Terus kemudian juga banyak senyum. Dan yang kedua adalah jangan terlalu kalau bisa dibilang tuh robotik gitu ya, ngomongnya monoton. Nadanya sama terus gitu ya semua. Kayak iya Pak, saya begini gitu. Atau kalian teman-teman pernah dengerin ini nggak yang belakangan tuh TikTok kan ada ya itu ya 5 rumah paling ini gitu, biasanya ada yang pakai Google Voice gitu. Nah itu tuh monoton, jadi kalau kayak gitu orang jadi nggak menarik lah dengerin kamu gitu. Dan yang ketiga adalah body language. Jadi ketika kamu ngomong itu juga harus cukup relax ya. Jadi kadang-kadang ada loh orang yang kalau ngomong tuh tegang banget gitu sampai kitanya ikutan tegang say gitu. Kamu tegang kita lebih tegang gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Dan kemudian lower your shoulder itu tuh ya turunin shoulder kita. Nah, gimana sih Kak caranya gitu ya? Nah, salah satunya dengan sit well dan show your confidence. Jadi kalau duduk itu kakinya kudu napak gitu ya. Kalau nggak napak nanti masuk filmnya Pengabdi Setan ya, jadi harus napak gitu ya, kaki napak gitu ya. Terus kemudian harus tangannya ditaruh di paha ataupun taruh di meja. Terus kemudian teman-teman biasanya untuk duduknya tuh tidak terlalu sandaran. Karena kalau sandaran teman-teman jadi kelihatan males, terus kemudian jadi nggak oke gitu ya. Nah kemudian duduknya tegak gitu ya, kakinya napak gitu ya. Terus kemudian kalian bisa ngomong gitu ya dengan lebih confidence dengan posisi letter L gitu. Jadi kayak badan kalian dan paha itu letter L, paha dengan kaki itu letter L juga gitu. Nah itu akan membantu kalian supaya bisa duduk lebih siap gitu ya. Dan senyum gitu ya, jangan lupa senyum dan gerakan tangan kalian gitu. Supaya nggak kelihatan terlalu kaku gitu. Jadi biasanya kalau misalnya
interview gitu, saya paling suka kalau misalnya anaknya itu memulai pembicaraan dengan senyum, terus kemudian, "Halo Kakak," gitu ya, "selamat selamat siang," gitu, "terima kasih sudah, sharing sama sudah memperbolehkan sesi," gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau yang terima kasih itu menurut aku kayaknya nggak selalu harus, karena biasanya jadi di beberapa orang tuh kayak lama banget harus ngomong terima kasih tuh kan kayak 3 detik, 4 detik gitu ya, lumayan nih buat ngenalin diri kamu gitu. Jadi mungkin lebih kayak, "Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Krista Prima. Saya seorang People Development and Engagement. Sudah 7 tahun saya di satu perusahaan FMCG company," gitu. Nah, dari situ tuh kan kita bisa lihat ya, nadanya mungkin nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama gitu ya, tapi nadanya tuh bouncing gitu. Bouncing tuh gimana ya? Positif gitu. Sehingga akhirnya kamu juga ngerasa kayak nggak terlalu tegang dengerin orangnya gitu ya. Nah, boleh nextnya. Oke, yes. Oke. Nah, jadi kalau yang selanjutnya adalah ketika kita ngomong, ini nih biasain untuk kalau tadi nyambungin dari yang sesi konten, sesi connection gitu ya. Cobalah memulai sesuatu hal dengan napas dulu. Dengan tarik napas, buang napas gitu ya. Terus kemudian kalian bangunlah 3 konten ini gitu. 3 konten ini itu adalah yang pertama harus kenalin diri kalian dulu, dan yang kedua adalah jelasin apa yang membuat kalian pengen tertarik di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut, dan yang ketiga adalah nilai apa sih yang kamu punya, yang kamu miliki, sehingga kamu itu menjadi orang yang tepat dan kandidat yang tepat untuk kerja di sana gitu. Nah, untuk bisa menyampaikan 3 hal ini gitu ya, biasanya waktunya 90 second. Nah, kalau aku sih saranin 10 second untuk introduce yourself, terus kemudian 80 second itu kamu bisa bagi 2 gitu ya, untuk 40 share your why sama value, atau bisa jadi 30-50 gitu ya, share your why-nya mungkin lebih ke arah 5 gitu ya, terus value-nya ngomongin 3 aja gitu, jadi nggak terlalu panjang. Yang penting kamu tuh harus kelihatan bahwa kamu tuh orang yang cukup firm dengan tujuan kamu, dan kemudian kamu tahu bagaimana kamu mencapai tujuan tersebut dengan value yang kamu punya. Nah, maka daripada itu sebenarnya penting banget practice make perfect gitu ya. Jadi membiasakan diri untuk latihan gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa lebih baik. Jadi kalau bisa bilang practice make perfect and improvement gitu ya. Dan kalau bisa ditulis gitu ya, supaya kamu nggak bingung gitu. Atau bahkan kamu bisa latihan dengan record yourself gitu ya. Jadi kamu ya rekaman di video aja gitu ya. Nah, itu akan bantu banget untuk kamu melihat terus-menerus progres kamu dalam kamu berbicara. Nah, Kak, kan malu ya ngeliat diri sendiri gitu. Ya, emang awal-awalnya agak malu, tapi nanti lama-lama ketagihan loh. Lama-lama seneng gitu ngeliatin diri sendiri, oh ternyata aku udah bisa ngomong kayak gini dan segala macam. Gitu ya. Oke, nah kita akan lihat apa sih Kak yang mesti ditulis dalam 3C ini. 3C. Dalam bagian konten ini. C yang ketiga. Next, boleh? Yes, oke. Yang pertama nih, introduce yourself gitu ya, kenalin siapa kamu, latar belakang kamu seperti apa, current position kamu siapa. Mungkin kalau tadi yang saya bilang, halo, perkenalkan nama saya Kristal Prima, saya seorang People Development and Engagement selama 7 tahun di perusahaan FMCG. Gitu, misalnya itu jadi satu kalimat gitu ya, titik. Terus kemudian jelasin yang kedua adalah share your why. Apa yang kamu lakukan, apa hal yang kamu hebat, apa hal yang kamu bisa pelajarin gitu ya. Terus kemudian kamu bisa bawa ke perusahaan kali ini. Misalnya contoh nih, ya nih selama masa pandemi saya tuh belajar bahwa sekarang tuh dunia marketing itu sudah berubah. Tadinya mungkin yang bentuknya dari konvensional sekarang menjadi digital. Nah, dari situ sebenarnya saya pengen lebih banyak belajar lagi tentang digital marketing, karena saya tertarik banget bagaimana kita bisa mengkonvert gitu ya, hal yang mungkin selama ini tidak terlihat dengan bentuknya konvensional, dan dengan digital kita jadi tahu siapa customer kita, di mana pain point mereka, bagaimana kita bisa melakukan perubahan di sana gitu. Nah, salah satunya juga kita bahkan bisa memberikan perubahan seperti kita bisa memberitahukan informasi tentang apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka. Salah satunya misalnya seperti di perusahaan yang depannya G gitu ya. Dan misalnya kalian daftar di perusahaan yang depannya G, warnanya hijau gitu ya. Kamu bisa bilang kayak, ya seperti yang pernah saya lihat di perusahaan Bapak gitu ya, mengirimkan satu pesan customer experience yang menurut saya menarik, jadi membuat saya jadi tahu, oh saya tuh sudah banyak belanja di bagian sini, sehingga akhirnya saya jadi tahu bahwa
ternyata digital marketing ataupun report seperti itu tuh membantu banget buat para customer. Dan dari situ saya sebenarnya pengen banget bergabung pada satu organisasi yang punya semangat yang sama dengan saya. Kita bisa contoh tuh why-nya. Jadi kamu bisa deep down-nya itu bukan cuman tentang iya nih aku bisa digital marketing and then aku pilih kamu. Enggak. Tapi kayak aku pengen kamu extra mile gitu ya, dengan kamu memang bisa digital marketing gitu ya, tapi dari digital marketing itu apa yang kamu lihat di perusahaan ini gitu, sehingga perusahaan ini menjadi company yang tepat untuk kamu belajar dan berkembang di sana gitu. Nah itu adalah why-nya dalam tuh, jadi cakep gitu ya. Dan yang ketiga adalah nilai apa sih yang bisa kamu berikan gitu. Biasanya kamu bisa cerita tentang skill kamu, aplikasi yang kamu bisa, ataupun kamu punya sertifikasi, ataupun bahkan kamu punya project-project yang pernah kamu lakukan dan hasilnya harus terukur. Karena orang-orang di tech tuh biasanya seneng tuh kalau hasil-hasilnya bisa terukur gitu ya. Bisa contoh nih, iya nih, karena tadi saya pengen bergabung di perusahaan ini gitu ya. Sejauh ini saya sudah melatih diri saya untuk mengikuti berbagai macam course digital marketing, pun saya juga menggunakan berbagai macam aplikasi seperti Python atau misalnya bukan Python, seperti Semrush atau misalnya menggunakan aplikasi Google Ads gitu ya untuk saya belajar tentang customer experience dan bagaimana sih membuat iklan yang mudah dijangkau oleh para orang-orang di dunia digital. Nah, dari situ sebenarnya saya juga punya project. Waktu itu saya project dengan perusahaan X dan kami menghasilkan 9 leads dan kemudian bisa menghasilkan juga 9 CTR gitu ya dari project yang kami lakukan, dan kami bisa bilang itu project yang cukup berhasil. Nah, oleh sebab itu saya pengen juga belajar lebih banyak lagi di perusahaan ini, pengen lebih banyak lagi berkontribusi di perusahaan ini, dan pengen melakukan apa yang saya sudah bisa sehingga saya menjadi kandidat yang tepat banget buat perusahaan ini. Misalnya contoh kayak gitu, contoh ya gitu. Nah, itu adalah bagaimana sebenarnya kalian bisa ngebangun 3 hal tadi, introduce, share your why, dan value, itu menjadi satu komponen yang bareng-bareng yang kalian sampaikan dalam 1 menit 30 detik aja gitu. Oke, kamu bisa gunakan template ini, bisa screenshot, kemudian kamu bisa save gitu ya untuk nanti kamu gunakan dan kamu coba gitu ya. Oke, next. Oke, nah ini yang paling penting. Jadi ibaratnya tadi datengin rumah mertua tapi nggak pernah tahu bahwa ternyata mertua kamu tidak suka makan gado-gado gitu ya, tapi kamu ngomongin tentang gado-gado, terus nanti kamu bakal tetot, langsung di take out gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar tahu dulu audiens kamu tuh sukanya apa sih gitu ya. Audiens kamu tuh tipe yang seperti apa gitu. Audiens kamu itu punya keunikan tuh apa gitu. Sehingga ketika kamu menawarkan diri kamu, itu tuh kamu menawarkan sesuatu yang memang mereka butuh gitu. Maka daripada itu sebenarnya bener banget untuk research gitu. Misalnya contoh, riset aja tentang basic or information tentang produk mereka, tentang informasi terbaru, tentang kompetitor gitu. Sehingga kamu bisa tahu sebenarnya mereka ini sekarang lagi ke arah mana sih jalannya, lagi seperti apa sih jalannya. Terus kemudian kamu juga perlu lihat tentang company culture. Misalnya contoh, itu akan mempengaruhi the way kamu memilih organisasi. Misalnya contoh, ya nih karena saya senang banget melihat perusahaan X gitu ya, itu punya jiwa punya budaya untuk yang cocok banget sama anak muda gitu. Salah satu contohnya adalah bagaimana kami bisa bebas untuk terbuka mengekspresikan diri kamu lewat pakaian yang kami pakai, apapun bebas gitu di perusahaan tersebut. Jadi saya melihat itu merupakan salah satu kesempatan saya untuk benar-benar bisa mengekspresikan diri, dan saya yakin mungkin saya juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mengekspresikan diri lewat pekerjaan saya kalau misalnya saya bisa bergabung ke perusahaan ini. Kan jadi cocok ya, oh iya ya dia udah benar-benar tahu nih aku tuh maunya apa gitu. Nah, kalau bahkan lebih oke lagi biasanya kalau di beberapa posisi seperti DM gitu ya, untuk kompetitor marketing strateginya mungkin kalian bisa research dulu tipis-tipis gitu ya, terus kemudian kalian bisa kasih masukan gitu. Nah, nextnya adalah satu lagi, betul, hati-hati dengan kesalahan-kesalahan ini. Jadi ketika kalian kalau bisa dibilang tuh pas lagi interview kamu tuh tangannya terlalu heboh gitu ya, atau bahkan pernah nggak sih teman-teman pakai pulpen terus cetak-cetak gitu, teman-teman sadarin bahwa ternyata itu kedengeran gitu dan membuat si interviewer jadi terganggu. Terus yang kedua, kamu bicara terlalu cepat gitu.
Nah itu tuh jadi orang juga nggak nangkep nih anak mau ngomong apa. Terus yang ketiga adalah rambling. Rambling tuh kayak kemana-mana gitu loh, berceceran gitu, ngomongnya nggak teratur. Karena apa tadi tidak mempersiapkan diri. Dan yang ketiga, yang keempat adalah sounding desperate. Ayolah Pak, bantuin saya kerja. Ayolah Pak, terimalah saya. Saya tuh pengen banget kerja, saya tuh orangnya ini. Malah semakin kayak gitu, kamu semakin gak kelihatan menarik. Karena kamu kelihatan kayak butuh banget gitu. Ya sama lah ya kalau kita ngeliat orang butuh banget tuh, kalau nggak iba ya emosi gitu kan dengan ngelihatnya, karena bisa jadi kayak ya harusnya kamu jual diri kamu, bukan jual masalah kamu gitu. Karena kan orang nggak mau ya datang dikasih masalah gitu. Jadi kalau mau ya kamu jual solusi gitu. Oh ya saya tuh orang yang ini, soal yang ini seperti ini gitu. Dan yang kelima adalah terakhir, buat tuh menarik buat audiens kamu. Nah pertanyaannya gini, kadang-kadang Kak, tapi kan aku masih baru banget ya digital marketing ini. Mungkin aku jadi nggak benar-benar relevan karena mungkin latar belakang aku tidak sesuai ataupun aku tidak punya pengalaman di sana dan segala macam. No worries gitu, lihat di perusahaannya, apakah perusahaan tersebut itu biasanya punya standar berapa tahun harus kerja di bidang yang itu, ataupun perusahaan tersebut itu kalau kamu lihat di culture company-nya seberapa terbuka sih mereka pada orang-orang yang dengan latar belakang tertentu. Atau kamu bisa juga menambahkan pengalaman kamu, mungkin nggak harus dengan latar belakang digital marketing, tapi mungkin kamu punya banyak project-project yang terkait digital marketing. Karena sebenarnya pada saat interview gitu ya, kita tuh lebih banyak melihatnya adalah bukti, bukan janji. Asik. Lihat buktinya adalah ngelihat dari behavior yang sudah pernah kamu lakukan. Jadi kalau kamu ngomong, misalnya pertanyaannya gini, tolong dong ceritain kamu udah pernah ngerjain digital marketing yang seperti apa. Nah pertanyaan kayak gini, ini tuh mau lihat seberapa jauh kamu punya pemahaman tentang digital marketing. Nah, kamu bisa cerita tuh dengan menggunakan STAR, STAR gitu ya. Situation, task, action, and result. Nah, kamu bisa cari juga di Google untuk detailnya. Tapi pada dasarnya sebenarnya ketika ditanya tentang itu, kamu bisa cerita, iya nih, wah dulu waktu saya kuliah gitu. Nah, kamu bisa cerita waktu pengalaman kamu kuliah, waktu pengalaman kamu magang gitu ya, ataupun kamu punya project mandiri gitu ya. Kamu ceritain, iya pada waktu saya dulu kuliah, saya pernah punya project misalnya mengerjakan marketing konvensional gitu ya, dan waktu itu saya punya tugas untuk bisa memasarkan 5 buah produk yang memang harganya cukup fantastis. Nah dari situ sebenarnya saya pertama-tama membuat dulu pemetaan target customer dan segala macam, terus kemudian dari situ baru saya melakukan apa-apa. Nah itu tuh biasanya setelah kamu lulus untuk elevator pitch gitu ya, kamu akan ditanya lagi lebih dalam tentang itu gitu. Nah itu yang mungkin kamu bisa lakukan, tapi ingat gitu, harus biasain diri kamu untuk pahami tentang organisasi tersebut sehingga apa yang kamu ceritain itu bisa masuk gitu ya. Tadi misalnya tadi akhirnya bisa berhasil terjual. Nah itu kan akan membuat kamu kelihatan menarik banget gitu ya dari segi cerita-ceritanya kamu gitu. Nah karena dengan adanya sesi interview itu akan membuat kamu jadi kelihatan menarik gitu. Nah, seperti itu untuk elevator pitch gitu ya. Kudunya mah latihan intinya sebenarnya kalau elevator pitch, dan tadi punya petanya dulu gitu. Monggo, Amanda. Oke, thank you Kak Kristal. Tadi udah share sedikit materi nih terkait elevator pitch. Sekarang kita masuk Yes. ke pitching time ya Kak ya. Jadi, Yes. sekarang kita akan memanggil gitu ya para teman-teman atau para kandidat elevator pitch kita yang ada di batch sekarang yang lagi berjalan. By the way, sebelum kita panggil, aku mau kasih sedikit gambaran dulu buat teman-teman yang ada di sini yang mungkin belum terlalu aware kalau kita punya elevator pitch competition karena ini pendaftarannya sudah dibuka dari minggu kemarin. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru tahu sekarang, terus nanti misalnya di batch depan itu pengen ikutan, boleh. Jadi aku jelaskan sedikit ya terkait elevator pitch competition overview ini. Nanti kita akan ketemu lagi sama Kak Kristal sebentar ya teman-teman, jangan kangen dulu. Oke, nah jadi tujuannya diadakannya elevator pitch competition ini dari Revo ini pengen nih menunjukkan best practice atas salah satu proses rekrutmen yang ada. Jadi biar teman-teman yang ada di sini bisa memberikan kesan positif buat perusahaan-perusahaan impian teman-teman semua gitu. Dan semoga bisa memperbesar peluang teman-teman untuk diterima gitu ya. Nah, kira-kira competition-nya seperti apa nih gitu ya.
elevator pitch competition malam ini ngapain gitu. Nah, jadi pura-puranya nih peserta kita yang ada malam hari ini itu akan menjadi seorang applicant atau melamar gitu ya, pelamar kerja yang sedang mengikuti HR interview. Nanti Kak Kristal pura-puranya adalah seorang HR di suatu perusahaan gitu. Nah, nanti peserta-peserta kita elevator pitch ini akan melamar sebagai seorang digital marketing di suatu perusahaan. Ini pura-puranya ya, teman-teman. Oke, nah namanya competition, ada rules-nya dan ada penilaiannya ya, teman-teman. Jadi kalau rules-nya atau peraturannya, jadi ini udah ada seharusnya 3 kandidat yang terpilih secara acak dari form pendaftaran yang sudah dibuka di minggu kemarin. Nah, jadi udah terpilih juga teman-temannya, maka dari itu kita hari ini akan ada elevator pitch competition dan setiap kandidat atau setiap peserta akan memiliki waktu elevator pitch selama 90 detik seperti yang sudah disampaikan sama Kak Kristal di materi tadi ya. Gitu ya, waktunya adalah 90 detik dan pitching akan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi misalnya teman-teman ada yang lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris juga nggak apa-apa, tapi umumnya kita menggunakan bahasa Indonesia gitu teman-teman. Nah, penilaiannya, jadi namanya juga competition ya, akan ada satu pemenang dari elevator pitch competition ini yang akan dapat satu mystery gift. Jadi nggak cuma main quiz aja ya yang bagi-bagi hadiah. Elevator pitch juga kita akan bagi-bagi hadiah nih untuk pemenangnya. Nah, kriteria penilaiannya seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Kristal tadi juga ada compact, connection, dan juga konten ya, teman-teman, dari 3 itu. Oke, ini dia kandidat-kandidat kita malam hari ini. Ada Shalila Dwianas, ada Muhammad Aldi Firmansyah, dan Irfan Febri. Tapi sayangnya, Irfan ini experience. Agak salah ini. Senior atau experience. Nah, tapi sayang sekali Aldi kayaknya malam hari ini berhalangan hadir. Jadi malam hari ini kita ada Shali dan juga Irfan. Oke, aku panggil dulu Kak Kristalnya untuk bergabung sama kita di malam hari ini. Lagi. Halo. Halo Amanda. Kak Kristal, kita langsung coba masuk ke kandidat pertama ya, Shali. Aku coba panggil Shali dulu. Apakah Shali udah siap? Udah siap. Udah siap? Coba kita lihat. Shali, apa bisa dengar aku? Sepertinya Shali bisa open cam dan open mic. Apakah ada suaranya? Nah, masuk gak Kak? Oke, masuk. Mantap, Shali. Oke, Shali, tadi rules-nya 90 detik ya waktunya Shali untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari Shali mulai berbicara. Jadi nanti misalnya Kak Kristal kayak, oke boleh Shali memperkenalkan diri. Nanti dari Shali mulai, halo Kak Kristal gitu contohnya. Itu baru akan aku mulai timernya selama 90 detik. Nanti kalau waktunya sudah selesai, aku akan tiba-tiba muncul lagi. Jadi semoga nggak kaget gitu di sini. Oke, semoga aman ya Shali. Good luck ya, silahkan Kristal. Siap, baik, terima kasih Amanda. Halo, selamat malam Mbak Shalihah. Iya Kak, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya. Oke, Mbak Shalila ini kayak akan mendaftar untuk posisi digital marketing di salah satu FMCG gitu ya, atau di Revoivo ya gitu. Mungkin boleh memperkenalkan dirinya dulu. Terima kasih Kak Kristal atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sahila Duyanas, biasa dipanggil Sali. Saya merupakan lulusan S1 Kimia dari Institut Teknologi Bandung. Kesibukan saya semasa kuliah, selain belajar untuk meningkatkan nilai prestasi akademik, saya juga aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan yang diadakan oleh pihak kampus dan jurusan. Selain itu, saya juga tergabung dalam suatu organisasi badan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Kimia ITB, dan di sana saya diamanahi sebagai Ketua Divisi Kekeluargaan. Di mana peran saya di situ, saya membuat suatu rangkaian acara yang dapat meningkatkan keakraban antar anggota Himpunan Mahasiswa Kimia. Nah, selain itu, saya juga di luar kampus, saya mengambil beberapa pekerjaan paruh waktu sebagai private tutor dan sebagai content creator. Peran saya sebagai content creator di sini yaitu membuat logo dan membuat feed layout Instagram hingga pembuatan caption pada setiap postingan di Instagram tersebut. Lalu setelah lulus, berbekal dari
pekerjaan paruh waktu saya sebagai content creator, saya memiliki ketertarikan akan dunia digital marketing. Oleh karena itu, saya mengambil kelas digital marketing yang diadakan oleh RevOU, di mana di sana saya diajarkan dan dikenalkan akan dunia digital marketing dan bagaimana untuk solve suatu problem yang biasa terjadi di dunia digital marketing. Berbekal pengalaman saya mengikuti kelas digital marketing yang diadakan oleh RevOU, saya Shelly. udah habis ya, Kak? Iya, udah habis. Oke. Nice. Thank you, Shelly. Nanti Shelly mohon stay di sini dulu. Nanti setelah kandidat berikutnya akan ada feedback dari Kak Kristal juga. Jadi sekarang kita akan move dulu ke kandidat berikutnya. Nanti kita balik lagi sama Shelly ya. Thank you, Shelly. Boleh dibaca komennya tadi kalau. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kandidat yang kedua nih, Kak Kristal. Yes. Ada Irfan. Halo, Irfan. Iya, halo, selamat malam. Selamat malam, Irfan. Oke, Irfan rulesnya sama seperti Shelly tadi ya. Jadi 90 detik mulai dari Irfan berbicara. Jadi nanti kalau waktunya sudah habis, aku akan tiba-tiba muncul. Jadi semoga nggak kaget. Oke, silakan Kak Kristal. Good luck ya, Irfan. Ya, thank you, Amanda. Oke, halo, selamat malam, Irfan. Oke, selamat malam, Mbak Kristal. Oke, Irfan hari ini akan mendaftar menjadi digital marketer gitu ya di RevOU. Mungkin boleh silakan kenalin namanya. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Irfan Febri. Saya lulusan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Sistem Informasi. Berbicara tentang pengalaman terakhir saya itu sebagai digital marketing di perumahan mewah di Kota Pekanbaru. Nah, sebelumnya juga saya juga memiliki pengalaman sebagai intern di media sosial spesialis di sebuah perusahaan media digital dan media konvensional. Dan selanjutnya saya juga aktif sebagai internship di Badan Kependudukan Badan BKKBN Provinsi Riau sebagai desain grafis. Dan mengapa saya tertarik di dunia digital marketing berawal dari terjadinya COVID-19. Di sana menuntut saya untuk memanfaatkan teknologi untuk menjadikan ide bisnis yang baik lagi gitu. Karena ada kendala dari keluarga, adanya bisnis kami yang turun. Jadi memaksa saya untuk belajar digital marketing. Nah, di saat itu berawal dari keterpaksaan, saya nyaman di digital marketing karena banyaknya penghasilan yang bisa saya dapatkan dan terbukanya jembatan-jembatan omset yang masuk gitu. Dan saya tertarik untuk mendaftar di RevOU itu karena saya tahu menjadikan saya sebagai teacher di sini membantu orang banyak gitu. Jadi kita tahu membantu orang banyak untuk memahami sebuah digital marketing itu adalah perbuatan yang baik gitu aja sih. Yeay. Mantap. Waktunya pas banget ya Kak Kristal. Yes, betul. Luar biasa. Oke, thank you Irfan. Dari Kak Kristal udah siap untuk kasih feedback loh. Tapi Shelly-nya di sini. Waduh, langsung pindah ke YouTube kayaknya. Shelly mungkin mau join lagi boleh, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti Shelly bisa nonton lagi kalau sebentar Shelly-nya masuk lagi. Shelly. Halo Shelly. Apakah sudah terdengar? Yes. Halo. Boleh kalau gitu nggak apa-apa Kak Kristal mungkin. Oke, Shelly. Shelly udah bisa dengar aku? Ini ya, Kak. Udah. Oke. Sekarang Shelly sama Irfan akan dapat feedback dari Kak Kristal. Jadi boleh silakan Kak Kristal. Yes. Oke, pertama-tama nih terima kasih buat Irfan dan buat Shelly gitu ya yang sudah kayaknya aku lihat persiapannya udah mulai mateng gitu ya. Tadi aku lihat kayaknya udah mulai punya catatan. Terus kemudian tadi bisa menceritakan tentang CV-nya dengan baik gitu. Pun aku juga tadi ngerasa cukup enjoy dengan sessionnya karena Irfan dan Shelly ini tipe yang cukup ramah ya gitu kalau ketemu sama orang lain karena tadi cukup banyak senyum gitu ya. Oke, nah apalagi buat Irfan tadi ya. Irfan tadi bilang ia mudah nyaman. gitu ya. Jadi bisa jadi juga seru nih keduanya.
Nah, tapi karena tadi ngomongin kita elevator pitching gitu ya, kita sambil belajar gitu ya, kita pasti pengen juga ya, apa yang mungkin kita bisa tingkatkan lagi dari elevator kita. Untuk Shelly, yang pertama terkait dengan compact, tadi memang waktunya cukup mepet ya gitu, 90 second mungkin karena ini baru pertama kali ya, tapi it's okay gitu ya, mungkin bisa latihan lagi dengan apa tadi kalau bisa dibilang biasain untuk punya 90 second latihan, kamu kalaupun baca itu maksimal banget 1 menit sampai 90 second gitu. Terus kemudian yang kedua adalah tadi bagian connection aku suka karena Sal ini tipe yang mudah senyum gitu ya, ramah gitu dan orangnya bisa membawa diri dengan baik gitu. Jadi kalau tadi ngomong juga cukup enak buat didengar, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, eye contact dapet karena tadi ngomongnya juga ngelihat aku. Terus kemudian tadi aku juga ngerasa artikulasinya juga cukup baik. Terus bagaimana kamu menyampaikan juga kayak cukup rileks ya dari dengan postur tubuh yang cukup rileks juga. Jadi itu untuk bagian compact dan bagian connect mungkin udah oke gitu ya. Nah, tinggal bagian konten nih, tinggal digali lagi supaya tadi satu mungkin bisa dibuat supaya lebih singkat dengan mengurangi bagian tentang CV. Jadi kan tadi kan kamu ceritain tentang CV-nya udah cukup banyak nih, saya pernah di organisasi ini, pernah organisasi ini gitu kan. Nah, itu diparkir diganti dengan apa yang membuat kamu mau belajar di Revoyu, terus kemudian dari digital marketing itu apa sih yang menarik, sehingga akhirnya kamu punya kemampuan apa, dan dari situ kemudian kamu mau mendaftar di perusahaan ini dan nyatakanlah bahwa kamu memang kandidat yang tepat. Gitu. Itu untuk Shelly dan tapi pada dasarnya sebenarnya udah oke gitu ya, tinggal latihan lagi supaya lebih terbiasa dengan penyebutan dalam 90 second. Tapi untuk artikulasi dan segala macam sudah baik gitu ya. Oke, terima kasih untuk Shelly. Yes, sama-sama. Sekarang untuk Irfan. Nah, ini nih hati-hati nih kalau Irfan nih. Terpaksa jadi nyaman ya. Iya. Oke, siap. Nah, Irfan tadi kalau aku lihat sebenarnya tadi Irfan bisa ngomong dalam waktu 90 second gitu dengan baik gitu ya. Terus kemudian nadanya awalnya agak cepet, tapi menurut aku agak belakang udah mulai lebih santai. Mungkin ada deg-degan, tapi aku nggak begitu melihat itu terlalu mengganggu kamu gitu ya. Jadi itu cukup baik. I do enjoy the session gitu. Tapi kalau misalnya kita mau coba improve lagi, kalau aku boleh sarankan dan kasih masukan buat Irfan gitu deh, pertama tadi beberapa kali selama sesi awal-awal kayaknya ya, eye contact-nya tuh kemana-mana gitu. Jadi masih ke kanan ke kiri. Nah, mungkin akan lebih baik kalau ngeliat ke layar supaya fokus sama yang fokus sama interviewee. Pokoknya kalau lagi dalam sesi interview, ingatlah interviewee kamu tuh adalah orang yang kamu taksir. Jadi kamu seneng tuh ngomong dan lihat dia gitu ya. Itu satu. Terus kemudian tadi juga pada saat cerita aku suka tuh pas kamu udah mulai masuk bridging ke bagian digital marketing gitu. Oh, ternyata dengan digital marketing punya tambahan dan segala macam. Tapi memang itu agak cukup panjang ya. Tadi kalau aku lihat hampir sekitar 50-an second gitu. Nah, itu better dikurangin gitu ya, dari 20 sampai 30-an second aja gitu. Kamu langsung fokus cerita ya dari perkembangan digital, kamu belajar di Revoyu, kemudian kamu dapat sesuatu hal yang menarik, kamu pengen gali lebih dalam, lalu kemudian kamu tertarik untuk join ke perusahaan supaya apa? Misalnya supaya bisa belajar, supaya bisa meningkatkan diri kamu, misalnya gitu. Karena tadi akhirnya ketika ceritanya panjang, why-nya tuh belum sempat disebutkan. Dan kemudian belum kelihatan kamu udah punya kemampuan apa. Misalnya tadi kamu bisa berhasil mencapai penghasilan apa gitu ya, dengan cara apa nih. Nah, itu penting nih untuk kamu punya aplikasi atau skill apa gitu ya. Nah, tapi aku suka banget karena selama sesi sebenarnya Irfan ini adalah orang yang cukup senyum gitu ya, cukup ramah gitu ya, ketemu sama orang senyum terus gitu. Terus kemudian juga nada suaranya tadi cukup oke, moderate-nya cukup baik, artikulasi cukup jelas gitu ya, dan kemudian tadi bisa menyampaikan dalam waktu 90 second gitu. Udah berhenti gitu, bukan tipe yang kayak kereta gitu, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya untuk Irfan dan untuk Sally gitu ya, terima kasih untuk mengikuti elevator pitch competition ini gitu ya, dan I do appreciate gitu ya untuk keberaniannya untuk mengikuti elevator pitch ini di hadapan ratusan orang gitu ya, nggak mudah, tapi teman-teman luar biasa pemberani. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Terima kasih Shali dan Irfan, betul kata Kak Kristal tadi, untuk Kasih Kak. interview gitu ya di hadapan 500 lebih orang ya malam hari ini, nggak mudah, nggak semua orang bisa gitu ya. Jadi keren Irfan dan Shali. By the way nanti akan ada pengumuman pemenangnya di akhir sesi. Jadi boleh teman-teman, mungkin tadi Shali sama Irfan belum sempat baca-baca komen. Ini komennya pada suportif banget. Boleh ya nanti dibaca. Sekali lagi thank you Irfan dan Shali. Oke, bye. Bye-bye. Oke, Kak Kristal, kalau tadi kita udah lihat contoh dari kandidat-kandidat kita, dari Kak Kristal akan share contoh lebih detail lagi ya Kak, terkait skrip, mungkin dari teman-teman misalnya nih, ada yang fresh graduate, atau misalnya ada yang career switcher, atau ada yang senior gitu ya, kira-kira baiknya untuk melakukan elevator pitch itu kata-katanya seperti apa? Tenang teman-teman, akan di-share juga sama Kak Kristal kok gitu ya. Ya betul. Kita kasih apa yang kamu butuh. Kasih apa yang teman-teman butuhkan langsung dari Kak Kristal. Oke, langsung aja Kak Kristal. Ini yang pertama dari fresh graduate. Nah, Yes. boleh teman-teman sambil disimak. Silahkan Kak Kristal. Oke, baik. Ini review udah baik banget gitu ya, dikasih warna. Jadi teman-teman mudah menangkap bahwa sebenarnya ketika kita bikin elevator pitch itu dibagi jadi 3. Ada bagian introduction tadi yang aku bilang, terus kemudian bagian why, dan yang ketiga adalah bagian value. Biasanya lebih ke arah kompetensi ataupun skill kalian gitu. Nah, contoh nih si Mbak Amnes ini gitu ya, dia bisa menceritakan tentang introduction-nya, alasan why-nya, dan kalau buat fresh grad biasanya lebih banyak kompetensi atau skill yang kamu udah pernah pelajarin, baik itu di universitas ataupun di sekolahan ataupun di komunitas gitu ya, yang kemudian kamu bisa apply di pekerjaan yang kamu lamar gitu. Nah, contoh misalnya kalau kamu menjadi Anes ini gitu ya, mungkin kamu bisa dengerin aku menyampaikan gitu ya, supaya teman-teman bisa kebayang harusnya gimana nyampeinnya gitu ya. Oke, halo, nama saya Anes. Saya seorang mahasiswa tingkat 2 di Universitas Pajajaran, jurusan Teknologi Informasi. Nah, saat kuliah saya menemukan ketertarikan yang lebih pada pengolahan data dan perilaku manusia dibanding coding aplikasi. Hal inilah yang membuat saya mengikuti RevoU. Sebenarnya saya pengen mempelajari tentang cara membuat konten yang menarik customer berdasarkan data. Ternyata saya enjoy banget sama prosesnya, proses pembelajaran, proses praktiknya, ataupun magangnya selama 6 bulan di RevoU. Nah, di RevoU sebenarnya saya belajar tentang advertising tools seperti Google Ads, YouTube Ads, TikTok Ads gitu. Yang kemudian saya belajar bagaimana juga menentukan targeting yang sesuai dengan marketing objektif suatu project. Nah, skill ini juga sebenarnya relevan dengan yang apa saya pelajarin di bangku perkuliahan, yang mendukung keberhasilan saya seperti analytical thinking, result oriented, teamwork, communication, dan hal inilah yang membuat saya semakin yakin bahwa saya ingin bekerja menjadi seorang performance marketer, karena pengalaman dan skill saya dapat membantu bisnis perusahaan gitu. Nah, itu titik tuh. Nah, ketika teman-teman bikin kayak gini, ini enak banget loh, tinggal teman-teman baca. Ngapain? Teman-teman tinggal ganti-ganti yang bagian ungu, bagian biru gitu ya. Kamu tinggal ganti-ganti sesuai dengan si perusahaannya punya. Oke, ini untuk fresh grad. Nah, tadi juga nadanya seperti agak cepet tapi nggak cepet-cepet banget gitu ya. Tapi juga ada naik dan turunnya supaya nggak kelihatan kayak orang baca banget gitu ya. Oke, next boleh. Nah, sekarang yang kedua adalah ngomongin tentang career switcher gitu ya. Kalau career switcher biasanya bedanya cuma di bagian yang warnanya biru gitu ya. Jadi kalau pada dasarnya sebenarnya kita pasti akan jelasin tentang introduction, kita jelasin tentang why kita, skill yang kita punya gitu ya, dan kemudian tambahin tentang previous experience yang kamu punya gitu ya, sehingga kamu bisa menjadi kandidat yang lebih berbeda lah ya dengan kandidat yang lain gitu. Nah, seperti si Mas Timi ini seorang career switcher gitu ya. Nah, kamu bisa lihat nih bahwa bagaimana sebenarnya dia memperkenalkan dirinya, dia cukup panjang dan dia juga jelasin juga berapa lama waktu dia bekerja. Terus kemudian selanjutnya dia ceritain tentang why-nya dan dia ceritain lebih banyak tentang apa yang dia udah coba dan dia punya gitu. Nah, coba ya kita coba nih, bisa nggak sih nyebutin ini dalam waktu 1 menit 30 detik gitu ya. Oke. Halo, nama saya Timi, 25 tahun, seorang digital marketing entusias dari Jakarta dengan 3 tahun pengalaman sebagai customer service dan admin.
semenjak COVID-19 mempengaruhi bisnis perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya, saya merasa perlu nih untuk meningkatkan skill yang saya miliki dan memiliki karir lain yang lebih sustain secara online. Pilihan saya jatuh pada digital marketing yang kemudian mendorong saya nih untuk mengambil course digital marketing di Revoyu. Selama di course Revoyu, saya tuh memahami berbagai macam tools di bidang digital marketing seperti Google Ads, Facebook Ads, CRM tools, dan dari situ sebenarnya saya juga belajar bagaimana caranya saya mengoptimalkan berbagai matriks di bidang digital marketing. Nah, pengalaman sebagai customer service melatih saya untuk memahami pain point customer sehingga saat membuat campaign jadi lebih tepat sasaran. Terbukti nih Kak, gitu. Saya berhasil mendapatkan 20 leads dalam kurun 1 minggu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya saya jadi yakin banget untuk bisa menjadi kandidat yang tepat untuk bergabung di perusahaan ini sebagai seorang digital marketer. Titik. Nah, itu adalah bagaimana sebenarnya kita bisa menyampaikan ceritanya Kak Timi ini. Kalau tadi saya coba, saya 1 menit untuk menyampaikan tentang omongannya Kak Timi. Gitu. Oke? Next, boleh? Ada lagi? Nah, ini untuk yang experience. Tadi mungkin kakaknya tidak datang, tapi nggak apa-apa. Kita bisa tetap gaining example gitu ya. Nah, ini yang untuk experience atau senior gitu ya, lebih ke bagian introduction juga sama, jelasin juga tentang why-nya. Tapi kalau yang experience biasanya kita ceritain tentang added value yang kita udah punya di perusahaan sebelumnya. Nah, bedanya sama career switcher apa Kak? Kalau career switcher itu adalah orang yang pindah pekerjaan dan bidang gitu. Tapi kalau experience atau senior dia di bidang yang sama terus-menerus gitu. Nah, ini contohnya seperti Hendra gitu ya, dia mau memperdalam dirinya dia tentang digital marketing gitu ya, dan nanti dia cerita tuh bagaimana sebenarnya dia sudah mencapai satu titik di dalam karirnya dia, terus kemudian udah ada hasil yang mungkin dia bisa sharing. Oke, kita coba ya. Nah, untuk Mas Hendra. Oke. Halo, nama saya Hendra, umur saya 32 tahun, seorang sales person dan marketer dengan 10 tahun pengalaman yang belakangan ini lagi meningkatkan skill dalam ranah marketing, terutama di bidang digital marketing. Saya belajar digital marketing karena setelah berkecimpung di berbagai dunia industri, saya paham bahwa di dunia penjualan dan marketing online, saat ini tuh mulai shifting nih ke dunia online. Oleh karena itu, saya perlu stay update dengan cara baru, agar pengalaman dan kemampuan saya bisa saya terapkan di channel-channel yang lebih luas. Nah, hal ini menjadi alasan saya untuk bergabung di Revoyu, dan di Revoyu juga saya bisa belajar banyak tentang digital marketing tools, mulai tool advertising, content marketing, CRM, dan lain-lainnya. Nah, saya paham nih sebenarnya strategi dalam memasarkan satu produk itu baik secara online ataupun offline dapat saling terintegrasi sebetulnya. Pengalaman saya di bidang marketing dan sales offline membantu saya memahami perilaku customer dan journey mereka secara lebih menyeluruh, sehingga membuat strategi campaign jadi lebih tepat sasaran. Dari pengalaman sebelumnya, saya berhasil nih meningkatkan penjualan sebanyak 10% dan meningkatkan engagement rate sosial media perusahaan saya sebanyak 15%. Oleh sebab itu saya bisa bilang bahwa saya adalah kandidat yang tepat untuk bisa bergabung di perusahaan ini sebagai seorang digital marketer. Gitu. Nah, kalau yang ini agak panjang gitu ya, ini sekitar 1 menit 30 detik gitu. Nah, ini bisa teman-teman bisa lakukan seperti ini juga supaya teman-teman bisa latihan gitu. Nah, tapi jangan sampai kelihatan kayak orang baca. Kalau orang baca banget gini, halo nama saya Hendra, umur 32 tahun, sales person dan marketer dengan 10 tahun pengalaman, yang baru-baru ini kembali meningkatkan skill saya dalam ranah marketing, terutama digital marketing. Nah, itu kelihatan no banget, tapi harus kelihatan walaupun baca gitu ya, tapi kamu harus kelihatan tetap eye contact, tetap bisa ada nadanya gitu ya, dan juga tetap kelihatan ada hal-hal yang mungkin nada-nada suara yang kamu ciptakan supaya nggak kelihatan kayak benar-benar baca gitu. Nah, ini adalah untuk elevator pitch untuk 3 posisi, dan aku kembalikan ke Amanda. Oke, thank you Kak Kristal. Tadi semoga teman-teman udah disimak, dicatat, dan dipelajari dengan baik contoh-contoh dari Kak Kristal. Nanti kita akan ada sesi Q&A dengan Kak Kristal sebentar ya Kak. Yes. Tapi sembari menunggu teman-teman mengumpulkan pertanyaan-pertanyaannya, linknya sudah di-share sama Reza. Aku mau share sedikit terkait Revoyu update. Nanti kita akan kembali lagi dengan Kak Kristal ya Kak. Ya. Boleh istirahat minum dulu Kak. Siap. Oke, thank you Kak Kristal. Oke,
teman-teman, jadi sembari mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman, jangan lupa kalau menemukan pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan dari teman-teman, kasih jempolnya di Slido ya teman-teman. Jadi bisa naik jadi top questions dan kita bisa jawab lebih cepat gitu. Karena mohon maaf kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada. Jadi untuk para top questions yang di atas-atas kemungkinan untuk dijawabnya itu lebih cepat. Oke, dapat yang namanya, ini kayak award kali ya, satu-satunya bootcamp yang dari Indonesia. Jadi waktu itu saat award ini keluar, itu kita lagi mini course juga, lagi berlangsung dan thank you banget buat teman-teman yang malah taunya dari Discord ya dibandingkan di LinkedIn karena di sini ada juga yang ini tadi sempat menjelaskan sedikit lagi terkait cicilan 6, 12, dan 18 bulan. Nah, cicilannya ini dimulai dari 700 ribuan. Ya akhirnya ada yang berapa ghosting lah, walaupun Oke, ini ada itu kurang dari 24 jam dan itu benar-benar keren banget. Pengalaman aku dapat kerja yang sekarang itu awalnya sebenarnya aku mau latihan interview user sama career coach aku di RevoYou. Abis itu career coach aku nge-refer aku ke Katika, instruktur di RevoYou, sekaligus lead social ads di Ruang Guru, yang kemudian malah ditawarin magang di Ruang Guru jadi intern di analis. Abis itu 3 bulan aku magang, aku keterima full time sekarang di Ruang Guru. gue coba apply ke banyak perusahaan, tapi emang kebanyakan agensi karena gue emang ngincernya itu. Setelah itu tuh sebagian besar sih tembus sampai user interview, tapi ya akhirnya ada yang berapa ghosting lah, walaupun nggak sedikit juga yang gue tolak-tolakin sih. Coach Career gue juga nyaranin untuk daftar di akun Reprofile. Nah, akun ini untuk ngerekomendasiin pekerjaan ke teman atau kerabat lainnya. Nah, Coach Career gue, Sharon, nulis rekomendasi tentang gue di akun ini. Kemudian gue daftar, dan gak lama setelah itu gue dipanggil untuk wawancara dan akhirnya dapat offering letter deh. Nah, jadi itu ada salah satu manajer marketing itu juga ada di kelas itu waktu itu. Nah, karena aku jadi TL, jadi kan otomatis dia juga tahu nih bahwa aku tuh juga kompeten di digital marketing karena udah jadi salah satu TL di situ, di RevoYou. Nah, berhubung dia nyari karyawan sekarang dan itu melalui hiring partnernya RevoYou, dan karena dia kenal aku juga, jadinya waktu itu setelah aku daftar, kurang lebih seminggu, habis itu aku dipanggil nih untuk interview. Nah, ini epic momennya adalah aku dipanggil interview, lalu itu di Senin sore ya, lalu itu untuk interviewnya di besoknya, dan lalu dapat offer setelah interview langsung, itu kurang dari 24 jam, dan itu benar-benar keren banget. Tadi sedikit bantu para teman-teman alumni kita dalam mendapatkan pekerjaannya. Oke, nah terkait hiring report, mungkin ini minggu lalu juga aku udah sering banget mention ini, tapi nggak apa-apa, aku bantu share lagi ke teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman yang kepo gitu, kira-kira emang alumni RevoYou pada kerja di mana sih? Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di chart yang di sebelah kanan, itu kebanyakan alumni RevoYou bekerja di startup, agency, dan juga corporate. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu ada job guarantee dan non-job guarantee. Jadi ada 72,5%-nya mendapatkan job guarantee dan sisanya non-job guarantee. Jadi kira-kira job guarantee itu gimana sih Man, atau non-job guarantee itu seperti apa? Jadi buat teman-teman yang mau dapetin job guarantee itu caranya adalah jadi job guarantee itu dinilai oleh tim admission. Jadi selama teman-teman mengikuti admission test itu nanti akan ketemu sama tim admission langsung yang akan menilai kira-kira teman-teman bisa nggak nih untuk dapetin job guarantee gitu. Tapi kalau ternyata teman-teman daftar, terus lulus, terus hasilnya non-job guarantee, tenang aja teman-teman, baik job guarantee dan non-job guarantee itu fasilitasnya sama di full program. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi tenang aja, yang membedakan apa kalau gitu Man? Yang membedakan kalau teman-teman dapat job guarantee itu kita bisa mengembalikan dana atau biaya studi teman-teman sampai atau hingga 100%. Kalau 6 bulan setelah lulus dari RevoYou teman-teman itu belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau non-job guarantee itu tidak. Jadi bedanya hanya di adanya refund gitu ya, sampai atau hingga 100% biaya studinya teman-teman. Oke, buat yang para career switcher mungkin pada penasaran, kira-kira emang alumni RevoYou atau
seorang digital marketer itu gajinya berapa. Sekali lagi ini hiring report yang kita punya saat ini rata-rata gaji yang diterima oleh para alumni kita itu di 7,1 juta rupiahnya. Sisanya itu beragam ya teman-teman, 45%-nya. Kalau ini kan 55%-nya itu rata-rata di 7,1, sisanya itu beragam mulai dari 3,5 sampai 14 juta rupiah juga ada. Nah, kalau kita berandai-andai gitu ya, kalau kita punya gaji 7 juta, biaya studinya tadi 16 juta. Nah, kurang lebih teman-teman bisa melunasi dalam 2,5 bulan dan sangat diharapkan di bulan ketiga teman-teman itu bisa menikmati gaji bersih. Oke, nah untuk saat ini full stack digital marketing program di batch Agustus akan dimulai 29 Agustus nanti ya. Itu sudah terisi 96%. Jadi kalau misalnya sudah sudah full itu bisa sewaktu-waktu ditutup gitu. Dan teman-teman yang mau bergabung ternyata udah tutup itu bisa dialihkan ke batch selanjutnya. Jadi itu akan lama lagi nunggunya sekitar 4 bulan lagi gitu untuk bisa masuk atau join ke full stack digital marketing programnya. Oke, kalau itu tadi sedikit terkait review update, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya bareng Kak Kristal lagi. Jadi aku panggil dulu nih Kak Kristalnya. Halo. Halo Kak. Oke, sebentar aku share slide-nya. Udah lumayan nih Kak ternyata yang bertanya aku baru lihat. Iya, betul. Seru Ya. nih. 16 orang ya. Ada 28 Kak. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman, kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada. Jadi, tapi ini lumayan udah ada top question yang 16, 13, 11 yang like gitu. Coba jawab. By the way, sesi Q&A mungkin sampai 20, 25 nggak apa-apa ya Kak Kristal ya, biar kita nggak overtime. Oke, langsung aja nih Kak. Di pertanyaan pertama dari Sarangheyo. Jadi yang pertama Kak mau nanya, kalau pertanyaan seperti ini, ceritakan situasi sulit dalam pekerjaan yang kamu alami. Kira-kira jawabnya gimana Kak? Terima kasih. Yang pertama-tama yang pasti harus menjaga etika ya. Jadi jangan pernah kamu menjelekkan perusahaan tempat kamu bekerja di sana. Iya nih, sulit banget soalnya perusahaan saya tidak mendukung saya untuk hidup sehat, untuk well-being. Aku sakit mental terus di perusahaan itu. Jangan dijelek-jelekan. Jadi yang pertama, kalau bisa dibilangin harus ceritain situasi sulit, ya ceritain problemnya. Ceritain problemnya dan kemudian ceritakan menggunakan STAR tadi, apa yang kamu lakukan. Jadi ceritain misalnya ini waktu itu aku kerja di perusahaan X gitu ya. Di situ aku punya problem, aku harus ketemu sama klien yang punya kebiasaan X gitu. Buat aku mungkin itu satu hal yang menarik, yang baru gitu ya. Tapi di situ juga memberikan tantangan nih buat aku gitu. Jadi emang harus agak diplomatis dikit ya. Gitu. Terus kemudian ini yang memberi tantangan buat aku. Yang aku lakukan adalah pertama aku melakukan pendekatan secara personal, aku lebih banyak ngobrol sama ibunya gitu supaya aku tahu apa yang dia butuhkan. Oh ternyata aku jadi tahu bahwa ibu ini mau menggunakan digital marketing sebenarnya salah satunya karena diminta sama anaknya. Tapi sebenarnya ibunya sendiri nggak ngerti nih sama digital marketing sendiri. Nah akhirnya yang saya lakukan setelah saya tahu tentang root cause-nya, saya melakukan ini. Nah habis itu saya melakukan itu dan ternyata hasilnya X gitu. Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya akan melihat beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah problem solver kamu. Yang kedua, bagaimana kamu punya resilience or not. Yang ketiga adalah bagaimana sebenarnya ketika kamu punya problem gitu ya, bagaimana sih kamu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah tersebut lewat kemampuan yang kamu punya gitu. Jadi, itu untuk membantu cara menjawab pertanyaan seperti ini. Yang pasti tadi jangan jelekin orangnya, ceritain apa yang sudah kamu lakukan dengan menggunakan metode STAR dan kayak ibaratnya flipping back the table gitu. Ceritain apa yang sudah kamu dapat, apa yang sudah kamu lakukan dan hasilnya ternyata bagus gitu. Jadi harus ingat-ingat pilih cerita yang hasilnya baik gitu ya, jangan yang ceritanya hasilnya jelek. Jadi ternyata saya nggak bisa itu. Nah itu tuh jadi kayak turun gitu. Nah mendingan ceritain satu hal yang baik. Jadi mungkin siapin dari sekarang cerita sulit apa sih aku pernah alami tapi hasilnya ternyata aku bisa do my best gitu. Mantap, terima kasih Kak Kristal untuk jawabannya dan semoga untuk Sarangheyo dan 17 teman-teman lainnya ini semoga menjawab ya. Yes. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tasya. Kalau fresh grad atau yang baru terjun di dunia digital marketing, kira-kira skill apa yang harus dimiliki ya
atau tools apa yang harus dipelajari? Tipsnya dong. Thank Wah, ini you. sih Reza yang bisa jawab tadi ya di career support. Jadi tim Revoyu nih kayaknya bisa jawab gitu ya. Mungkin kamu bisa lihat-lihat dulu tuh Revoyu punya program apa terkait dengan digital marketing, itu akan cukup relevan sih dengan jawaban pertanyaan ini, karena bisa nggak cuma fresh grade kok gitu, tapi orang-orang yang mungkin baru terjun di dunia marketing perlu tahu misalnya ada course-course apa sih yang mereka mungkin tahu. Kalau setahu aku tuh ada tentang CRM tadi yang dibilang tuh digital advertisingnya, ada CRM, ada SEO, ada Google Ads, ada tentang apa lagi ya, content marketer. Nah itu juga ada banyak, social media marketer, copywriter gitu. Nah itu banyak, dan tools apa yang harus dipelajarin it depends, karena banyak banget materi yang sekarang itu zaman sekarang aplikasi-aplikasi yang ditawarkan gitu ya. Tapi tergantung tujuannya dulu gitu. Jadi biasanya pakai Google Ads, pakai Facebook Ads ya, itu kan beda ya, sama-sama ads tapi beda gitu. Nah itu tergantung banget sama kebutuhan Natasha seperti apa. Tapi kalau aku tawarkan ya kamu ikut mini course ini mungkin udah mulai kedapat gambaran lah ya, digital marketing itu butuh belajar apa. Gitu. Bisa hubungin admissionnya Revoyu ya. Betul. Teman-teman nanti kalau mendaftar bisa langsung konsultasi sama tim admissionnya Revoyu, atau nanti bisa tanya sama tim lead kita juga Kak Juno ya. Ya, di sesi diskusi, atau mungkin besok kita hari Jumat kita ada alumni sharing session bareng Kak Juno, jadi nanti boleh langsung ditanyakan. Karena tim lead kita juga career switcher nih Kak Kristal, jadi memang belajarnya juga dari awal banget. Yes, nice. Oke, Kak, kita move ke pertanyaan selanjutnya dari Dimam Rebel. Waduh, bolehkah kita menanyakan job desk terkait digital marketing saat interview? Karena seorang digital marketing dituntut harus bisa bikin desain. Terima kasih. Boleh, tentu harus tanya gitu. Apa job desk saya nanti di sana? Menurutku kudu nanya sih. Interview itu kan kayak ibaratnya orang PDKT ya gitu. Ya harus tanya dulu mau orangnya seperti apa, kamu punya kebiasaan apa, kamu tuh lagi cari yang seperti apa gitu. Nah itu kudu nyari sih. Tapi biasanya job desk juga udah dia taruh di job postnya dia gitu. Jadi biasanya itu satu hal yang wajar banget untuk ditanya, dan udah ada kok biasanya, udah ada di situ. Mungkin kalau kamu perlu lebih detailin aja. Misalnya dia minta kayak bisa menggunakan desain grafis gitu. Mungkin tanya desain grafis yang dia ada di job post itu tuh nanti buat apa sih gitu. Saya pengen tahu lebih dalam. Nah itu bisa kok nanya kayak gitu. Interview tuh nggak cuma satu arah ya, kalian ditanya doang, tapi kamu juga bisa nanya kok gitu. Betul. Betul banget. Kata Kak Kristal tadi, interview nggak cuma satu arah, jadi baik recruiter bisa kenal kita lebih lanjut, kita juga bisa kenal tentang perusahaannya lebih lanjut di sesi interview itu ya Kak Kristal ya. Yes. Gitu, jadi salah satu tujuannya interview juga itu. Oke. Semoga menjawab Dimam dan 15 teman-teman lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari Queen. Wah, Baginda nih. Oke, Queen nih. Tips bagi kita untuk mendemokan diri tapi hanya punya ketertarikan aja Kak, dan belum ada pengalaman dan cuma bermodal Canva aja. Nggak apa-apa, kamu punya pengalaman di organisasi nggak? Atau misalnya kamu punya pengalaman waktu sekolah nggak? Yang penting tuh bukan pengalamannya, tapi yang penting tuh skill-nya gitu. Pengalamannya nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, tapi kalau skill-nya tuh dalam, tajam gitu ya, kamu punya hasil, punya result, kelihatan behavior-nya udah punya mampu melakukan apa yang diminta, itu tuh cukup menurutku. Tapi kalau misalnya kalau bilang kayak gimana Kak mendemokan diri gitu ya, mungkin Kak bisa cerita kayak dengan menggunakan teknik elevator pitching tadi gitu ya, ceritain tentang punya pengalaman organisasi A, dan di organisasi A itu kamu belajar tentang critical thinking, kamu belajar tentang soft skill yang dibutuhkan untuk jadi seorang digital marketer gitu. Dan di satu situ akhirnya membuat kamu tertarik untuk memperdalam lagi tentang digital marketer, makanya kamu ikut Revoyu mini course gitu ya. Terus kemudian dari situ kamu pengen memperbanyak pengalaman dengan join ke organisasi-organisasi yang memang menawarkan project-project untuk digital marketing gitu. Menurutku itu masih oke kok gitu, bisa gitu, dan no worries, banyak kok yang seperti Queen juga gitu. Oke, thank you Kak Kristal. By the way, sedikit
insight buat teman-teman misalnya nih yang punya ketertarikan tapi belum ada pengalaman, contohnya misalnya tertarik di bidang digital marketing gitu ya, tapi belum ada pengalaman, di mini course itu ada case study Kak Kristal. Jadi teman-teman yang Oh, melakukan case study itu bisa jadi portfolio nantinya. Jadi bisa juga tuh oh, diceritakan oke. mungkin Kak. Jadi Oh kayak iya udah iya iya betul. case study nih di mini course. Jadi Mhm. misalnya buat konten atau menentukan target audiens seperti apa, atau mungkin coba buat Oh, Mailchimp gitu, email yes, betul CRM betul. itu bisa juga Betul ya betul. Kak. Betul, dan yang menarik adalah a lot of people di Revoyu itu apa ya, ngetek di LinkedIn gitu ya. Jadi itu salah satu cara yang baik karena ternyata membuat LinkedIn itu jadi punya algoritma untuk mendekatkan kamu dengan orang-orang yang mungkin bergerak di bidang situ sehingga kamu jadi terbaca tuh pernah punya pengalaman menyelesaikan case study itu. Betul-betul banyak banget peserta mini course yang sharing case study-nya Kak di LinkedIn Yes. gitu. Nah, itu juga biasanya bisa jadi apa ya, mungkin Mhm. bisa dilihat gitu ya, ternyata, kamu tuh udah bisa loh atau bisa praktek loh mengerjakan, salah Betul. satu tools yang ada di digital marketing gitu. Yes. Oke, nah Kak Kristal, pertanyaan selanjutnya nih dari Anonymous. Oh Terakhir mungkin kali ya. pertanyaan terakhir aku baru mau bilang gitu emang sehati dia mah. Oke, Kak, ini dari Anonymous, Kak bisa kasih tips supaya sedang menghadapi rekruter agar tidak sering malu, grogi, dan blank di tengah jalan itu gimana ya? Yang pertama, fokuskan diri, sadarkan diri bahwa kamu lagi mau interview. Jadi harus memposisikan diri, oke, aku lagi mau interview, aku tahu aku mau interview, aku mau mendapat X. Oke, problem aku adalah aku suka grogian dan aku suka malu gitu ya. Nah, mungkin menurut aku kamu perlu punya waktu dulu untuk dengan dirimu gitu ya, untuk benar-benar lihat mau sampai kapan nih malu terus gitu ya, mau sampai kapan malunya gitu supaya kamu juga akhirnya memberanikan diri untuk melangkah ke sana dan coba lihat apa yang membuat kamu jadi malu sebenarnya. Itu tuh salah satu bentuk refleksi yang mungkin bisa dilakukan. Nah, hal yang lainnya adalah lebih banyak latihan gitu. Ini cara yang lebih rough gitu ya, cara yang lebih uh, gerasak gerusuk, tapi menurut aku ini bisa dilakukan dengan lebih teknikal, lebih praktikal lah. Kamu latihan sama teman kamu, biasain sehingga lama-lama kamu jadi terbiasa untuk ngomong di depan orang, terbiasa untuk menceritakan tentang diri kamu gitu. Nah, kadang-kadang kalau blank itu seringkali karena kamu terlalu deg-degan gitu ya, jadi akhirnya blank. Nah, mungkin harus dilatih dengan ketika mau mulai kamu tarik nafas dulu, buang, atau kamu mungkin loncat-loncat dulu, habiskan energi deg-degan kamu di sebelum sesi interview, terus kemudian pas sesi interview kamu udah bener-bener on gitu ya, dan akhirnya membuat kamu bener-bener fokus sama sesinya gitu. Dan ingatkan sama diri kamu, oke, aku nggak mau stay di sini terus, aku nggak mau stay di sini, aku harus interview dengan baik gitu. Nah, jadi itu salah satu tips buat kamu bener-bener bisa mempersiapkan diri kamu. Nah, kalau terlalu tegang banget ya nggak apa-apa, diem dulu aja, it's okay. Interview tuh nggak harus terus-menerus kayak orang ngomong gitu, nggak apa-apa. Ada momen-momen yang kamu bisa diem dulu dong. Oke, Bu, saya mau mikir sebentar ya. Itu juga boleh gitu ngomong kayak gitu. Jadi tadi aku bilang interview itu bukan penghakiman kok guys. Interview itu bentuknya seperti ngobrol sebetulnya gitu. Cuman memang kayak orang perlu melihat behavior apa yang kamu tunjukkan dan lakukan gitu. Itu sih. Oke, thank you so much buat Kak Kristal yang udah bantu jawab pertanyaan dan teman-teman yang udah submit pertanyaan. Sekali lagi Sama. mohon maaf. Kita nggak bisa jawab semua pertanyaan yang ada ya, ini masih 20 lebih pertanyaan yang belum terjawab. Tapi dari apa yang tadi sudah kita jawab beberapa itu bisa menjawab juga ya Kak untuk teman-teman semua. Betul. Oke, Kak Kristal sebelum kita tutup sesinya nih mau ada pengumuman elevator pitch competition. Jadi kira-kira siapa nih yang menang? Boleh kali ya. Susah banget milihnya nih Amanda, susah banget ya. tadi. Luar biasa Kak Kristal kalau mikirnya, kira nggak ada. Shelly dan tidak sampaikan lama jadi lancar. Cobaan gitu dengan baik. Buat sebelum kita tutup sesinya dari Kak Kristal, ada yang mau disampaikan dulu kah ke teman-teman yang ada di sini? Oke, buat teman-teman yang ada di sini gitu ya, untuk bisa
membuat elevator pitching kalian lebih baik, pasti harus ingat tetap latihan, tetap riset dengan baik, dan yang paling penting adalah lingkupi diri kamu dengan orang-orang yang mungkin satu semangat dengan kamu gitu ya, untuk membuat kamu tetap keep update gitu ya, tetap belajar, tetap latihan gitu ya, dan membuat kamu terus-menerus punya semangat untuk mencoba, walaupun misalnya belum lancar nggak apa-apa. Lama-lama jadi lancar, butuh latihan aja gitu ya. Mungkin ikutan Revoyu Next juga akan oke sih. Jadi promosi. Udah aman ya, Man? Udah masuk nih. Gitu. Siap. Gitu sih. Cobain aja gitu yang penting. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Kristal udah menyempatkan waktunya malam hari ini buat banyak sharing sama teman-teman semua di sesi malam hari ini. Thank you so much. Semoga kita bisa ketemu lagi di batch selanjutnya ya Kak Kristal dan teman-teman sekalian. Thank you so much Kak Kristal. Selamat istirahat. Bye-bye Kak. Dadah. Oke, teman-teman. Gimana tadi sesi hari ini? Semoga teman-teman banyak yang mendapatkan insight baru ya dari sesi hari ini gitu. Nah, sekali lagi congrats buat pemenang elevator pitch competition kita malam hari ini dan aku sekali lagi thank you buat teman-teman yang sudah kandidat-kandidat kita tadi Shelly dan Irfan yang udah mau menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu atau contoh nih ke teman-teman yang ada di sesi malam hari ini. Oke. Sekali lagi aku mau remind teman-teman untuk jangan lupa absen ya, karena absen ya nanti emailnya terkait case tadi di situ di dalam Q&A